kemudian Allah menginginkan Zulkarnain yang Allah kasih ilmu, kemudian dia bisa membuat benteng bersama dengan para penduduk saat itu. Dan kemudian si Ya'juj dan Ma'juj ini sampai sekarang berada di benteng yang tebal di tinggi, dia tidak bisa keluar. Cuma dalam satu ayat disebutkan bahwa kondisi kata Rasulullah waktu zaman Rasul itu, di zaman Ya'juj dan Ma'juj itu udah ada dindingnya, itu udah ada seperti lubang. Dan ayat ke-99 surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd." Dan kami biarkan pada saat nanti di hari akhir itu, Ya'juj dan Ma'juj itu dia keluar bersatu. Nah, para ahli tafsir, jadi tanda kiamat itu, harinya kiamat, Rasulullah ketika ditanya kapan datangnya hari kiamat, gitu, ini Allah yang tahu, tapi ada tanda-tandanya, datangnya hari kiamat. Ada tanda-tanda kecil. Dan sekarang udah banyak ya, tanda kecil itu sudah banyak sih. Dan kemudian ada tanda yang besar. Yang ketika tanda itu datang, nah itu tanda kiamat itu semakin dekat. Ya, termasuk di nanti bumi Palestina. Kemenangan nanti di situ dia umat Islam dan dihancurkannya Israel, nanti mereka akan berhubung dengan Israel itu menguasai daerah Palestina. Kemudian pada saat itu nanti Israel itu tidak akan dihancurkan. Ketika lepasnya Ya'juj dan Ma'juj ini, itu Dajjal itu udah turun. Dan Dajjal udah turun satu. Dajjal sudah dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga sudah turun. Nah, ketika Nabi Isa sudah berhasil menghentikan Dajjal, karena pada saat terjadi kerusakan macam, kemudian keluarlah Ya'juj dan Ma'juj ini. Nabi Isa Allah perintahkan ke suatu tempat yang sangat tinggi. Dan kemudian si Ya'juj dan Ma'juj ini berhasil menghancurkan benteng itu, berhasil keluar. Ya. Dan ini terkenal dengan kebungisannya, kejamannya, gitu. Meskipun ada juga yang menangkap seperti ininya tartar deh, atau yang kubilaikan, jangiskan. Dan ini lebih dia kejam lagi, lebih ini lagi. Meskipun disebutkan cirinya memang dia bermata dengan dan sipit seperti itu. Dan di ayat ini ketika dibiarkan bersatu, ada yang menafsirkan bersatu itu pada satu manusia saling kebingungan, saling tumpuk-menumpuk. Kenapa? Karena saking ketakutannya dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya. Karena sangat kejam dan jenisnya. Dan bahkan dan jumlahnya sangat banyak. Dulu awalnya saya kira juga Ya'juj dan Ma'juj itu hanya seperti makhluk yang dua aja, Ya'juj sendiri dan Ma'juj sendiri. Nah ternyata ada yang pasukannya yang sangat banyak. Dan digambarkan dalam riwayat itu, ketika mereka turun, mereka kekuatan sangat tinggi dan geraknya sangat cepat. Dan kemudian melewati laut. Ketika dia lewat itu, air lautan diminum, itu sampai air lautannya kering. Saking banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Maka pada saat itulah manusia yang hidup pada satu ketakutan, pada lari sampai macam. Dan hanya hitungan hari akan terjadi hari kiamat. Nah kemudian manusia dibantai semua karena jumlahnya sangat banyak, dan manusia pada saat itu ketakutan ketika mendengar kabar benteng Ya'juj dan Ma'juj itu datang menyerbu, dihancurin semua. Ya. Pada saat itu tatanan manusia sudah sedemikian parah, nggak lagi jauh sama sekarang aja kan. Israel sudah sedemikian gampang tatanannya hukum. Tapi kemudian Nabi Isa sendiri nggak bisa mengalahkan dia. Jika Allah perintahkan dia menjadi satu tempatnya. Yang mengalahkannya adalah Allah turunkan burung yang dia pakai dan disebutkan
sebelum burung itu Allah turunkan seperti disebutkan ada ulat gitu yang menginginkan dia muntah, dan itulah yang Allah turunkan sedemikian banyak. Akhirnya Ya'juj dan Ma'juj itu dia mati, dan pada saat itu bumi itu menginginkan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ketika ada bangkai itu kan penuh, kalau bangkai itu penuh bau, ya Allah turunkan burung yang mengangkat ya Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini ya menarik ya, misalnya beneran apa enggak, jadi nggak serem membaca. Menarik tapi serem. Nah, kejadian akhir zaman tuh. Pada satu di bangkai itu dinikan sama dia burung gitu. Terus sampai akhirnya tidak lagi tersisa. Pada saat itu kemudian malaikat Israfil diperintahkan menyembelih sangkakala. Dan hadis disebutkan sangkakalanya itu adalah dia berbentuk seperti tanduk. Dan Rasulullah SAW pernah diperlihatkan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj lihat ya, malaikat Israfil. Nah, ketika disebutkan itu kata Rasul, bagaimana saya merasa senang karena di zaman Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj aja itu malaikat Israfil itu udah dengan trompet sangkakalanya itu, ini di ujungnya udah seperti di ujung mulutnya, udah tinggal dia niup aja. Itu di zamannya Rasulullah SAW. Jadi artinya pada zaman sekarang 1400 ini udah semakin dekat tanda-tanda akhir zaman. Itu di zaman Rasulullah, Rasul sudah menyatakan seperti itu. Kalau kayak trompet kan ini ada tiupannya kan, udah dekat tuh udah tinggal gitu. Ya udah ditiup sangkakala, tiupan yang pertama hancurin manusia. Nah, kemudian tiupan yang kedua dibangkitkan. Nah, ayat yang 99 ini ketika ditiup yang kedua manusia itu dibangkitkan. Itu di zaman Rasulullah. Makanya itulah membuat kita semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Meskipun tanda-tanda akhir zaman pun gitu, peristiwa Ya'juj dan Ma'juj orang beriman itu semakin, kan disebutkan tanda akhir zaman udah semakin tidak ada, karena saking rusaknya manusia udah kerusakan. Tapi ya, sebelum Ya'juj dan Ma'juj itu tadi Allah turunkan dulu Nabi Isa alaihissalam, maka diturunkan untuk mengalahkan Dajjal. Ya, orang juga ada yang belum dapat Dajjal gayanya Amerika itu seperti Dajjal. Masya Allah. Ini makannya gimana sih? Ulang tahun kan? Hah? Ulang tahun? Enggak. Ulang tahun baru pulang dari Palembang. Makasih Ustaz. Ini piringnya syukuran sini. Jazakallah. Ya udah sambil ini lah, diputar-putar. Putar-putar Pak. Nah itu ya. Kan diputar-putar. Jadi udah makan ya. Kan besok nasi goreng Padang sekarang Palembang. Nah, jadi